Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Amanah Septiani Rizky Nur Rahmawati Pambudi, mahasiswa PPG Guru Daljab PAI periode 2 di LPTK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan NIM 25404112166. Pada hari ini, Kamis 2 Oktober 2025, saya akan melaksanakan penilaian pembelajaran dalam rangka penilaian ujian kinerja. Berikut data diri saya berupa KTP. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum belajar, Bu Ama mau absen dulu ya. Aaron Aga Manggala hadir tidak? Ya, hadir. Adiba Syakila Zahra hadir tidak? Ya. Putra ada? Hadir. Reta Adia? Ya, hadir. Reva Alia Khairunisa? Ya, baik, hadir. Safia Rahma? Ya, hadir. Panji Pamungkas Satria? Ya, baik, alhamdulillah. Hari ini semua anak-anak hadir dalam pelajarannya Bu Ama ya. Sekarang kita menyanyi dulu lagu nasional Garuda Pancasila. Silakan untuk anak-anak berdiri. Sebelum kita masuk ke materinya, Bu Ama mau ngajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Balik ya. Tanda anak dewasa, laki-laki ditandai mimpi basah, perempuan ditandai menstruasi, sudah harus bisa menjaga diri. Sholat puasa sudah wajib dijalani, sudah jadi kewajiban diri ini. Cari ilmu jadi bekal hidup berarti, semoga Allah selalu meridhoi. Ya, tepuk tangan. Anak-anak, tadi pagi sebelum berangkat sekolah, siapa yang sudah melakukan sholat subuh? Saya. Siapa? Saya. Wah, alhamdulillah kelas 4B, alhamdulillah Masya Allah hari ini semuanya sholat subuh pinter-pinter. Habis sholat subuh melakukan doa kepada orang tua tidak? Ya. Doa untuk cita-cita enggak? Ya. Jangan lupa habis sholat itu tetap harus berdoa kepada orang tua dan mendoakan cita-cita kalian. Pasti punya cita-cita toh? Ya. Punya cita-cita? Ya. Sekarang Bu Ama tanya, kenapa toh waktu kita kecil ya sholat itu enggak begitu wajib? Artinya kita hanya suruh ayo sholat belajar aja gitu. Tapi pas di usia tertentu, di syarat-syarat tertentu, kok menjadi wajib itu sholat tuh kenapa toh? Ada yang tahu? Apa? Karena sudah baik.
Karena sudah balik. Oh, berarti kalau sudah diwajibkan sholat itu berarti anak-anak sudah memasuki usia tertentu, yaitu usia apa? Balik. Ya, pinter. Pertemuan kali ini adalah menyambut usia balik menurut ilmu fikih dan biologi. Nah, sekarang Bu Ama akan memaparkan apa saja tujuan pembelajaran hari ini. Anak-anak akan mendapatkan apa saja ya belajar sama Bu Ama hari ini. Bisa menyebutkan pengertian balik. Lalu yang kedua adalah menyebutkan tanda-tanda usia balik atau kedewasaan menurut ilmu fikih. Ya, iya betul. Yang ketiga apa tujuan pembelajarannya? Dan cara menyucikan diri. Yang keempat apa? Membuat paparan mengenai tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi dengan benar. Ya, harapannya pembelajaran hari ini anak-anak bertemu dengan Bu Ama itu bisa menyebutkan pengertian balik. Selanjutnya adalah sebelum belajar ya, kita akan membuat kesepakatan. Setuju? Setuju. Kesepakatan yang pertama yaitu mengikuti hingga akhir dengan ya. Yang kedua apa? Mendengarkan penjelasan. Ya, yang ketiga apa? Nah, yang keempat apa ya? Oh ya, yang kelima terakhir individu dan kelompok. Ya, kesepakatan kelas ini disepakati tidak? Anak-anak sepakat nggak? Sepakat? Nah, untuk selanjutnya, Bu Ama mau tanya, apa itu balik ya? Ya, apa? Ya, tanda anak dewasa ya. Jangan lupa untuk mengacungkan tangannya ya kalau menjawab ya. Tanda anak dewasa. Ya, apa atau tanda-tanda balik buat anak laki-laki? Iya, mimpi basah. Mimpi basah itu nama lainnya apa kelompok sana? Apa? Ihtilam. Ya, sekarang Bu Ama mau tanya sama yang di tengah. Ya, tanda anak balik buat perempuan apa? Menstruasi. Untuk semuanya nama lain dari menstruasi apa? Haid. Ya, jangan kebalik-balik ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Mas Putra kira-kira mau bertanya apa kok kayak mikir gini apa? Ya. Kenapa perempuan bisa haid? Ada yang bisa menjawab? Apa? Oh iya, karena ya betul, karena perempuan memiliki rahim, makanya dia bisa haid. Nah, semangatmu? Karena anak-anak sudah semangat, maka Bu Ama akan menampilkan nih videonya ya. Rena juga cerita, nanti kalian bertumbuh menjadi dewasa saat berkelas seperti Rena yang keluar darah dari vagina yang disebut dengan menstruasi atau darah bulan. Nanti kalau kamu sudah besar akan lebih paham. Berarti nanti Didi juga akan menstruasi? Bukan, Didi sebagai remaja laki-laki tidak mengalami menstruasi, tapi akan mengalami mimpi basah. Mimpi basah? Apa itu tante? Iya Didi, mimpi basah itu adalah proses keluaran cairan mani yang berisi sperma ketika kamu sedang tidur. Oh, gitu ya. Iya, menstruasi dan mimpi basah itu tanda kamu mulai puber. Nantinya bentuk badan kalian akan mengalami perubahan. Nah, nanti gayanya akan tumbuh jauh, suara semakin berat, beda membidang, dan akan tumbuh rambut di beberapa bagian tubuh kamu. Dan untuk Rena, selain tumbuh rambut juga akan meningkat. Tumbuh rambut ya. Oh gitu ya Bu. Lalu kalau udah puber, kamu harus gimana Bu? Nah, karena kalian sudah masuk masa puber, kalian harus bisa menjaga diri dan memperhatikan kebersihan tubuh sendiri ya. Dari video tersebut yang anak-anak lihat apa? Tentang balik. Tentang apa? Balik. Ya, ada tentang balik. Apa saja di situ tanda baliknya? Ya, apa Mas Adib? Menstruasi. Terus ada lagi mimpi basah. Terus selain dari tanda-tanda itu ada apa lagi yang dijelaskan di video? Apa? Ya, ada tanda-tanda itu tadi ya, ada gambar kerangka laki-laki, terus ada lagi tanda-tandanya timbul apa merah-merah tadi? Jerawat. Apa tadi? Yang dari sini tadi ya, ini apa ini tadi? Ada munculnya bulu-bulu di ketiak ya. Pengertian balik. Balik itu pengertiannya ada dua, secara bahasa dan juga secara apa
secara bahasa anak-anak? Ya, mencapai atau sampai. Kalau secara istilah apa? Mencapai kedewasaan. Ya, seseorang yang telah mencapai kedewasaan baik secara fisik maupun tanda usia balik menurut ilmu fikih. Ilmu fikih itu tentang keislaman ya, tentang ilmu agama ya. Yaitu apa? Ada 3. Apa saja? Mimpi basah. Yang kedua, haid. Yang apa? Ya, berumur 15 tahun. Ya, selanjutnya nih tanda balik pada laki-laki menurut ilmu biologi ya. Tanda pertama selain mimpi basah yaitu tumbuhnya jenggot, kumis sama brewok ya untuk anak laki-laki. Tanda balik pada perempuan menurut biologi payudara pada anak perempuan. Ya. Yang kedua apa itu? Memiliki pinggul yang Terus nomor 3 apa? Pertumbuhan badan? Ya. Yang kelima apa itu? Menstruasi. Ya, keluarnya darah kotor dari rahim. Nomor 6 ayo. Ya. Ya, selanjutnya adalah cara menyucikan diri. Nah, orang haid dan orang mimpi basah itu kategori hadas besar. Dengan cara apa? Iya, mandi besar. Mandi besar itu meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut hingga ke ujung kaki. Jadi semuanya harus basah. Selanjutnya, karena kemarin Bu Ama sudah membagi kelompok ya, maka sekarang kita akan kerja kelompok. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3. Bu Ama akan membagikan. Ini kelompok 1. Lalu ini kelompok 2. Lalu ini terakhir adalah kelompok 3 ya. Bu Ama telah membagikan LKPD atau lembar kerja yang harus kalian kerjakan secara berkelompok. Setiap kelompok pembahasannya berbeda, namun masih dalam satu tema besar yaitu tentang balik. Kelompok 1 nanti silakan membahas tentang bagaimana pengertian tentang balik dan selanjutnya ya. Nah, yang kelompok 2 ada aktivitas menempel. Jadi silakan dikeluarkan alat-alatnya ya, lem dan guntingnya. Lalu yang kelompok 3 ya masih sama dengan pertanyaannya tentang apa itu ya? Yang bagaimana cara menjaga diri tolong dijelaskan. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Itu nanti dijelasin apa caranya menjaga dirinya ya, paling enggak ya 3 atau 4 atau 5 boleh. Tolong siapkan pertanyaannya ya, nanti buat dan nanti kalau ada teman-teman siapa yang terusnya silakan dari tulis yang ini tentang apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tanda-tanda balik. Menurut ilmu biologi, laki-laki tumbuhnya jenggot, kumis, dan brewok. Badan berubah menjadi kekar dan berotot. Mimpi basah dan nafsu makan meningkat. Suara menjadi lebih berat. Perempuan, tumbuhnya payudara pada anak perempuan, memiliki pinggul yang membesar, pertumbuhan badan semakin cepat, suara mulai dimengerti, dan menstruasi. Ya, ini ada tampilan apa ini? Tolong dijelaskan.
Tanda balik apa itu? Tanda balik untuk apa? laki-laki. Ya, untuk laki-laki. Coba dijelasin ini, dijelaskan. Ini apa, ini apa, ini apa gitu. Ini adalah mimpi basah. Ya. Yang ini berusia 15 tahun. Ya. Yang ini tumbuhnya jenggot, Ya, tumbuh kumis, agak dan keras. bewok. Heeh. Ini tubuh menjadi kekar dan berotot. Nafsu makan meningkat, suara menjadi lebih berat. Ya, silakan yang selanjutnya. Keluarnya darah kotor dari rahim. Ya, menstruasi. Terus? Berusia 15 tahun. Ya, terus? Suara mulai menyaring. Terus? Nafsu makan meningkat. Ya. Tumbuhnya rambut di area tertentu seperti ketiak dan kemaluan. Ya, terus? Tumbuhnya payudara pada anak perempuan. Ya, itu tadi tanda-tanda Bali menurut ilmu biologi yang telah disampaikan oleh kelompok 2. Silakan. Ada yang mau ditanggapi kelompok yang lain? Oh ya, apa? Tangannya apa? Nanyanya? Tangannya pakai tangan apa nanyanya? Ya. Ini pada anak laki-laki dan anak perempuan. Ya, apa tanda Bali pada anak laki-laki dan perempuan? Sebutkan 3-3 aja. Laki-laki apa? Mimpi basah. Ya. Tumbuhnya Jakun. Terus? lalu tubuh menjadi lebih ketat. Ya, kalau perempuan apa? Perempuan. Menstruasi. Ya. Terus? Nafsu makan meningkat. Ya, terus? Suara mulai menyaring. Ya, suaranya lebih menyaring ya, akan muncul menyaringnya ya. Mungkin ada lagi pertanyaan dari kelompok 1 untuk kelompok 2? Tidak ada, sudah jelas semuanya tentang tanda-tanda Bali? Ya, kita beri tepuk tangan wow untuk kelompok 2. Tepuk wow. Kasih W. Kasih O. Kasih W. Wow, wow, keren. Ya, silakan duduk sebelum kita masuk ke sesi berikutnya. Bu Ama mau mengajak kalian ice breaking dengan menyanyi lagu Bali. Oke? Bali adalah tanda anak dewasa. Laki-laki ditandai mimpi basah. Perempuan ditandai menstruasi. Sudah harus bisa menjaga diri. Sholat puasa sudah wajib dijalani. Sudah berarti kewajiban diri. Mencari ilmu jadi bekal hidup berarti semoga Allah selalu meridhoi. Ya, Bu Ama mau memperkuat lagi tadi balik itu adalah seseorang yang telah mencapai kedewasaan baik secara mental maupun fisik. Tanda balik buat anak laki-laki mimpi basah, ada tumbuhnya jakun, tumbuhnya kumis dan lain-lain yang sudah disampaikan temanmu. Lalu untuk tanda perempuan juga ada menstruasi, tumbuhnya rambut di sekitar ketiak, tumbuhnya payudara ya. Terus habis itu ada lagi apa? Nafsu makan lebih meningkat. Terus yang terakhir adalah cara menyucikan, menjaga diri dan menyucikan dari hadas besar. Untuk mengevaluasi pemahaman anak-anak, Bu Ama akan memberikan permainan kepada anak-anak. Salah satu cara menjaga diri setelah beli menurut ajaran Islam adalah kata Mas Fainal itu A. Benar apa enggak ya? Kita lihat ya. Ya, cara menjaga kesehatan tubuh setelah balik yang benar adalah Mas Aga. Jawabnya C. Kira-kira benar nggak ya? Oke, betul. Tepuk tangan. Ya, Bu Ama mau membagikan untuk satu kelompok satu ya. Silakan diisi dengan cepat. Sudah? Singkat aja, jawabnya singkat saja. Karena pertanyaannya juga singkat. Menjawabnya singkat aja, nggak perlu harus banyak. Kalau mau membuka sesi tanya jawab, satu saja dari 3 kelompok. Sudah tidak ada yang mau ditanyakan? Berarti tentang materi Bali sudah jelas semua? Pengertian tanda-tanda Bali? Apa pengertian Bali tadi ya? Apa pengertiannya? Ya, mencapai kedewasaan. Tanda-tanda Bali laki-laki apa? Perempuan apa? Cara menjaganya gimana? Terus cara menyucikan diri dari atas apa? Ya, itu ya. Kesimpulan hari ini adalah Bali itu mencapai kedewasaan baik secara mental maupun fisik. Lalu tanda Bali laki-laki itu mimpi basah, perempuan tandanya menstruasi, cara menjaga diri dengan menutup aurat dan menjaga pergaulan bebas. Lalu cara menyucikan diri dari hadas yaitu dengan mandi besar. Ya, Kamila, apa bagian apa yang belum dipahami? Tidak ada. Wow, semua berarti semua anak sudah paham tentang materi Bali? Tepuk tangan. Untuk minggu depan pembelajaran PAI karena hari ini sudah dijadwalkan
doa mengakhiri. Wassalamualaikum